Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1961 Dao Kaisar. Di reruntuhan Tianzun, Ye Chen muncul, bertengger di puncak gunung, terlihat sangat dekat. Saat Anda melihatnya, Anda bisa melihat tanah subur yang luas dan tak terbatas, dengan pegunungan yang menetes, sungai yang bergulung, hutan tandus, subur dan hijau, dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat, diselimuti awan dan diselimuti kabut. Tidak lebih kecil dari Nanchu. Ye Chen merenung, lalu menutup matanya, melihat ke dalam dirinya sendiri, dan menemukan bahwa kultivasinya ditekan oleh kekuatan misterius, belum lagi dia, bahkan tingkat Chaos Cauldron juga ditekan. Hanya dengan melihat tingkat yang ditekan, dapat dilihat bahwa peninggalan Tianzun ini memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada peninggalan kuno Xuan Huang. Meskipun peninggalan kuno juga menekan kultivasi, mereka menekan orang bijak. Berpikir di dalam hatinya, dia turun gunung dan langsung pergi ke kedalaman. Sepanjang jalan, sering ada kabut darah yang berterbangan, dan ada tunggul dan lengan yang patah. Anda bisa tahu bahwa Anda pernah mengalami perang secara sekilas. Di bawah dinding batu, dia perlahan-lahan duduk, dinding batu itu berlumuran darah, dimaksudkan untuk menjadi artistik, tetapi dihancurkan. Setelah berhenti untuk waktu yang lama, dia berbalik dan berjalan ke hutan yang sepi. Pohon-pohon kuno di hutan tandus menjulang tinggi, tanaman merambat menggantung, dan umurnya tidak terlihat. Bau darah di sini lebih kuat. Ada genangan daging dan darah di mana-mana, dan ada mayat. Rensiu tidak melihat setengah dari tubuh prasejarah. Junior, serahkan harta itu, dan aku berjanji padamu hukum hidup dan mati. Ketika Ye Chen sedang berjalan, tawa jahat terdengar samar, tetapi melihat ruang terdistorsi, seseorang berjubah ungu emas keluar, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, matanya bersinar dengan cahaya yang kuat, seperti ular dan kalajengking. Ye Chen mengangkat alisnya, dan hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa melihat melalui wajah dan asal-aslinya. Dia adalah seorang bijak yang hebat dalam kultivasinya sendiri, dan dia juga berasal dari ras manusia surgawi. Adapun kekuatan seperti apa yang dia miliki dia tidak bisa mengenalinya. Kamu sangat tidak patuh. Pria berjubah ungu itu tersenyum tipis, dan ada evolusi rahasia di telapak tangannya. Jika kamu begitu sombong, kenapa kamu tidak pergi dan merampok orang-orang dari suku prasejarah? Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Aku berubah pikiran, aku ingin menjadikanmu boneka. Pria berjubah ungu itu sama sekali tidak malu dan marah, dan segera bergerak, berubah menjadi tangan ilusi besar, dan meraih Ye Chen. Lucu sekali. Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan meninjunya tanpa menggunakan teknik rahasia apapun. Dengan satu pukulan, tangan besar ilusi itu diledakkan, dan bahkan pria berjubah ungu itu mundur, seluruh lengannya meledak, dan gerakan itu benar-benar dikalahkan. Bagaimana mungkin? Wajah pria berjubah ungu itu tiba-tiba berubah, dia telah merampok begitu banyak orang, dan dia belum pernah melihat yang sekuat ini. Kamu adalah orang bijak di luar, dan kamu berani memanjakan diri saat memasuki reruntuhan. Ye Chen melangkah ke langit, dan tangan emas besar itu menekan, dan pria berjubah ungu yang baru saja menghentikan sosoknya hancur. Menjadi daging dan darah dengan telapak tangannya. Maafkan aku. Dari genangan darah dan daging, jiwa pria berjubah ungu itu melarikan diri dengan putus asa, matanya penuh ketakutan. Orang-orang mengambang di sungai dan danau, bagaimana mungkin mereka tidak dipotong? Ye Chen berubah menjadi pisau emas, dan dengan sapuan pisau, dia benar-benar dipotong oleh pria berjubah ungu itu. Tingkat Santo yang hebat langsung terkubur di bawah pisaunya. Aku selalu merampok orang lain, dan berani merampokku. Ye Chen mendengus, melambaikan tangannya yang besar, dan menyingkirkan tas penyimpanan pria berjubah ungu itu, seperti denting kemiskinan, dia mengambilnya bagaimanapun caranya dulu. Setelah melakukan ini, dia mengidentifikasi arah dan langsung pergi ke satu sisi. Terdengar suara gemuruh ke arah itu, dan dari kejauhan, orang masih bisa melihat gunung-gunung runtuh dan hutan-hutan yang tandus tumbang berkeping-keping. Setelah melewati hutan tandus, ada sekelompok gunung, memang ada orang yang berkelahi, salah satunya, dia masih tahu, adalah pangeran dari klan Scorpion. Orang yang melawan Scorpio adalah seorang pemuda berambut ungu, diselimuti jubah hitam, matanya sedalam langit berbintang, dan darahnya melonjak,
asal-usul darahnya sangat kuno, dengan kekuatan misterius yang tersembunyi. Dia sangat aneh, jelas darah dan daging, tetapi tubuhnya ilusi meskipun serangan Pangeran Scorpio kuat, setiap serangan melewati tubuh ilusinya dan mengenai ruang kosong. Jalan Kaisar. Ye Chen bergumam pelan, menatap pemuda berambut ungu itu, seolah dia mengenali kekuatan supernatural ilusi dari tubuh itu. Dao Kaisar berkabut juga merupakan seni peri yang ekstrim, dan esensinya adalah metode ruang Dao yang melampaui langit. Berada dalam keadaan halus dari Jalan Kaisar, dia dapat membuat tubuhnya virtual dalam waktu terbatas. Tubuh virtual mengabaikan serangan eksternal. Yang lebih menakutkan adalah serangannya benar-benar efektif. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini benar-benar misterius. Mata Ye Chen bersinar, dan dia diam-diam menyimpulkan Dao Kaisar berkabut, berharap menemukan beberapa misteri darinya, mengabaikan serangan eksternal, tapi serangannya sendiri efektif level dewa tergantung. Siapa kamu? Raung Pangeran Scorpio, matanya merah seperti darah, dia bertarung tidak kurang dari 100 ronde, tapi dia tidak mengenai apapun. Dia juga berpengalaman dalam banyak pertempuran, tapi ini adalah pertama kali dia bertemu lawan yang aneh. Tebak. Pemuda berambut ungu itu tersenyum santai, menginjak daun tertinggi, berjalan di halaman kosong, benar-benar mengabaikan serangan Pangeran Scorpio, dan ada banyak penglihatan kuno yang menjulang di sampingnya. Mencari kematian. Pangeran Scorpio sangat marah, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gurun yang gelap. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memenjarakan pemuda berambut ungu itu. Metode ini tidak berguna bagi raja ini. Pemuda berambut ungu itu mencibir, mengabaikan pengekangan penglihatan Pangeran Scorpio, ribuan metode bergabung dengan satu jari, dan langsung menyerang alis Pangeran Scorpio. Ekspresi Pangeran Scorpio berubah, dan dia lari dengan tergesa-gesa, serangannya tidak efektif, tetapi serangan lawan efektif. Dia ingin pergi, tetapi sudah terlambat. Pemuda berambut ungu itu menembus ruang di antara alis Pangeran Scorpio dengan jari, dan darah yang mencolok menyembur keluar. Mereka semua mati, tetapi masih ada kepanikan di hati mereka. Mata. Pangeran Agung dari keluarga Scorpio, betapa mulia dan kuatnya, kecuali Kaisar, memiliki sedikit lawan, tetapi dia diarahkan oleh lawan, dan, sampai kematiannya, dia tidak tahu siapa lawannya. Harimau berjongkok, naga tersembunyi, Ye Chen menghela nafas, dan dia bisa menunjuk ke arah Pangeran Scorpio dalam hitungan detik. Kekuatan tempur pemuda berambut ungu itu sudah setara dengan Kaisar. Hal yang memalukan adalah dia belum pernah mendengar dari karakter seperti itu. Orang-orang mengatakan bahwa tubuh suci itu luar biasa. Saat aku melihatmu hari ini, dunia tidak akan menipuku. Ketika Ye Chen menghela nafas, pemuda berambut ungu itu berjalan menjauh dari zaman kuno, masih memegang tubuh Pangeran Scorpio di tangannya. Tangan sepertinya dia akan mengeluarkannya untuk rebusan Tang, pangeran dari suku prasejarah, penuh dengan harta. Kamu bisa melihat melalui penyembunyian Zhou Tian, visi sesama Taois diwarisi dari leluhurmu. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku senang mendengarnya. Pemuda berambut ungu itu tersenyum, mengambil tubuh Pangeran Scorpio, mengeluarkan kendi, dan menyerahkannya kepada Ye Chen, pria kejam yang membantai Kaisar memiliki lingkaran cahayanya sendiri kemanapun dia pergi. Kenapa, kamu tidak akan memperkenalkan diri? Ye Chen mengambil kendi dan masih menggoda, aku harus kembali dan memberitahu bakatku di Dacu untuk menjauh darimu ketika aku melihatmu di masa depan. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, Song Yu. Keluarga kerajaan Zhou Agung. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dia belum pernah mendengar tentang Song Yu, tetapi dia pernah mendengar tentang keluarga kerajaan Zhou Agung, itu adalah dinasti kuno, dan eranya berada di tengah zaman kuno yang tandus, usianya sangat panjang, dan sangat berbeda dari dinasti Zhou Agung keluarga kerajaan Chu, keluarga kerajaan Xia Agung, dan Han keluarga kerajaan secara kolektif dikenal sebagai 4 dinasti besar era kuno. Di antara mereka, keturunan keluarga kerajaan Chu besar adalah garis keturunan Kaisar Chu, yang dia dengar disebutkan oleh Dacu Huangyan, dan keturunan keluarga kerajaan Xia besar adalah dinasti Xia Long Agung saat ini, yang pernah memiliki seorang Kaisar Agung. Itu sudah terkubur dalam huru-hara di akhir zaman kuno. Itu raksasa lain. Ye Chen mendecakkan lidahnya, kamu harus mengobrol dengan Chu Huangku. Bicara, kembali dan bicara. Song Yu berkata, melempar pot anggur, dan terbang ke atas. Setelah itu, ada lagi teriak kutukan, kamu lintah kecil, kemana kamu pergi? Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa Song Yu sedang mengejar seseorang, dan lintah kecil yang dia bicarakan itu tidak nyata. Loah berasal dari keluarga Loah darah prasejarah, dan tubuhnya agak mirip dengan Loah.
Dilihat dari aura Blood Loah itu, meskipun dia bukan seorang pangeran, dia setidaknya seorang pangeran dengan garis keturunan yang kuat, tetapi dia dikejar oleh Song Yu di seluruh langit. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dua telah berjuang. Bagaimana kalau mengatakan bahwa dia adalah Loah darah? Terlihat seperti Loah, tidak licin biasa, berlari sangat cepat, keterampilan tubuhnya, beberapa orang di level yang sama dapat membandingkan, berlari cepat, tetapi tidak bertarung dengan Song Yu. Melihatmu mengejar dan membunuh suku prasejarah, aku merasa lega, kata Ye Chen penuh arti, berbalik dan masuk ke Sutian, dan terus berjalan ke kedalaman. Karena itu adalah peninggalan, keberuntungan dan keberuntungan mungkin ada di kedalaman, dan itu adalah medan perang Kaisar Nah, berlari saat ini adalah untuk membantu Kaisar Surga. Reruntuhan Tianzun sangat hidup, dengan suara gemuruh satu demi satu, orang-orang yang membunuh dan mencuri barang, dan orang-orang yang merebut harta karun berlimpah. Justru karena pembunuhan itu, harta karun reruntuhan yang bagus tiba-tiba menjadi medan pertempuran, darah dan tulang dapat dilihat di mana-mana, bahkan di udara, ada juga kabut darah yang berterbangan, menutupi langit. Di depan, ada lautan luas, dan Ye Chen berjalan di atas laut, kesadarannya tersebar, dan dia tidak lupa mencari peluang. Belum lagi, memang ada harta karun di dasar laut, itu adalah pecahan senjata sakti, hanya sebesar telapak tangan bayi, dan terlihat seperti pecahan tungku tembaga, dan levelnya. Tungku tembaga benar-benar akurat prajurit Kaisar. Jangan sia-sia. Ye Chen mengeluarkannya dengan lambaian tangannya, melemparkannya ke Chaos Cauldron, dan membiarkannya menelannya. Kamu sangat sakit. Tepat setelah berjalan keluar dari laut, Ye Chen mendengar teriakan, dan mata Ye Chen berbinar ketika mendengar teriakan itu, dia sangat akrab dengan teriakan itu, jelas, orang yang berteriak adalah seorang kenalan. Sebelum dia bisa melihat ke samping, dua sosok yang malu langsung datang ke sisi ini, berguling dan merangkak. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil, masing-masing dalam sosok yang membingungkan, seolah-olah mereka sedang diburu. Kemudian lihat orang yang mengejar mereka, ditutupi dengan lapisan jubah emas, dengan sikap yang mengesankan, laut penuh ombak, sepasang mata berwarna darah, berkelap-kelip dengan cahaya redup, sudut mulutnya sedikit terangkat. Menyenangkan dan menyenangkan. Zheng Chou tidak dapat menemukan suku Hong Huang. Ye Chen memelintir lehernya dengan keras, dan dia tahu bahwa pria berjubah emas itu adalah anggota suku Hong Huang, bukan pangeran, pangeran atau kaisar, tetapi para tetua dari suku Hong Huang. Suku Hong Huang itu adalah kuasi kaisar, yang memasuki reruntuhan Tianzun, dan kerajaannya ditekan ke tingkat Raja Suci. Saat berbicara, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil telah tiba, mereka terluka parah dan batuk darah dengan hebat, terutama Kui Niu, separuh tulang punggungnya robek, dan ada roh prasejarah yang tertinggal di bekas luka, menghilangkan esensinya. Kaisar Kera Kecil tidak jauh lebih baik, lubang berdarah di dadanya adalah yang paling menarik, ditusuk dengan jari. Jika kamu tidak bisa pulang, jangan datang ke sini untuk berkeliaran. Ye Chen memasukkan segenggam pil sendiri. Kui Niu dan Little Ape Emperor tertegun. Mereka memandang Ye Chen sejenak, lalu dengan ragu berkata, "Tujuh tua. Apakah kamu bahagia?" Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Senang, sangat bahagia. Kui Niu dan Little Ape Emperor berdiri satu demi satu, punggung mereka sangat lurus, dan kepercayaan diri mereka menjadi sangat kuat. Dengan Ye Chen di sekitar, mereka akan takut pada burung, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Reruntuhan Raja Suci, tubuh suci kuno yang tak terkalahkan pada level yang sama, dapat membuatnya menangis. Episode 1962 kami juga punya. Tidak berotak, semua orang di alam liar tidak berotak. Di laut yang bergolak, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil mulai mengutuk, tetapi mereka tidak melarikan diri. Pria berjubah emas datang, tubuhnya berat, dan dia jatuh ke laut, menimbulkan gelombang besar. Aura jahat dan pembunuhnya sangat kuat, tanpa bertanya, orang tahu bahwa tangannya berlumuran darah, dan darah itu, tak perlu dikatakan, adalah kegilaan pembunuh yang keluar masuk dari para biarawan surga. Sungguh darah murni. Pria berjubah emas itu menjilat lidah merahnya, matanya penuh keserakahan. Meskipun dia tidak tahu dari garis keturunan mana Ye Chen berasal, dia bisa mencium nafas yang sangat indah. Apa-apaan kamu? Ye Chen mengamati pria berjubah emas dari atas ke bawah, dan bisa melihat melalui tubuhnya, yang tampak seperti singa, tetapi dengan tanduk dan sisik di sekujur tubuhnya, seperti buaya. Semut yang rendah hati. Pria berjubah emas itu tersenyum sedikit, dengan kilau di antara alisnya, yang berubah menjadi pisau perak, yang diserang Nai Yuanshen dan memotong tubuh asli Ye Chen. Menurutnya, Kaisar Zun ditekan ke level Raja Suci, dibandingkan dengan Raja Suci biasa,
dia jauh lebih kuat, cukup untuk langsung membunuh Raja Suci dengan peringkat yang sama. Kamu harus direbus. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menghaluskan pisau Yuan Shen dengan telapak tangannya. Aku meremehkanmu. Pria berjubah emas mendengus dingin, menghilang dalam sekejap, dan kemudian membunuh Ye Chen dalam sekejap. Telapak tangannya seperti pisau ajaib, sangat tajam, dan ada skrip-skrip yang mengalir, dan dia menebas di kepala Ye Chen. Ye Chen santai, memiringkan kepalanya sedikit, dengan mudah mengelak, dan mengembalikan pria berjubah emas Jiu Dao Sensang. Sensang, yang merupakan salah satu dari 9 alam, sangat masam. Bahkan jika dia adalah pria berjubah emas, Shen Hailong juga dipukuli. Berkat dia, dia adalah kaisar semu yang ditekan ke tingkat Raja Suci. Jika dia adalah Raja Suci biasa, dia pasti sudah berlutut sejak lama. Dengan keras, pria berjubah emas yang belum sadar kembali ditendang keluar oleh Ye Chen. Tendangan ini bukan lelucon, perut bagian bawah pria berjubah emas itu meledak, dan dia bisa melihat tulang putihnya. Pekerjaan yang bagus. Kui Niu dan Little Ape Emperor melolong bersemangat, dikejar dan dibunuh oleh makhluk tua ini sepanjang jalan, menahan amarah mereka. Sialan kamu. Pria berjubah emas itu sangat marah, dan sebuah pagoda keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya berkaca-kaca. 99 tasbih ilahi tertanam, dan masing-masing bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Itu adalah senjata kelahirannya, ditempa dengan emas surgawi dan menyatu dengan hukum kehidupan kelahiran. Namun, senjata kuasi kekaisaran ini, seperti tuannya, ditekan di level. Itu seharusnya menjadi senjata kuasi kekaisaran, tetapi ditekan ke tingkat Raja Suci, dan kekuatannya juga terbatas pada tingkat seorang Raja Suci. Pagoda itu menakutkan dan menjadi sebesar gunung. Ling Tian menekan Ye Chen, mencoba menghancurkan Ye Chen menjadi abu terbang. Kamu memilikinya, dan kami juga memilikinya. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chen memanggil Chaos Cauldron. Senjata sihir kelahirannya juga mengatakan dengan sangat keras bahwa semakin besar pagoda, semakin besar jadinya, sederhana dan alami. Dengan untaian prinsip kacau terlihat jelas, terkait dengan visi pembukaan pertama kekacauan, dan Dunjia Tianzi tumbuh di sendiri diatur, bahkan ada jalan yang lebih misterius dan suara surgawi bergema. Kuali kekacauan. Pria berjubah emas itu tiba-tiba berubah warna ketika dia melihatnya. Dia mengenali kuali yang kacau itu, dan dia juga mengenali identitas Ye Chen. Di surga dan segudang domain, hanya Ye Chen yang memiliki kuali ilahi yang mengerikan. Tebak benar. Ye Chen tersenyum dengan semua giginya terbuka, dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Dia bertingkah seperti bayi yang patuh, tetapi tripodnya sangat ganas. Itu menghancurkan pagoda dengan satu pukulan, dan segala sesuatu mulai dari emas surgawi hingga artefak setingkat kaisar hanyalah awan yang mengambang. Engah. Pria berjubah emas segera menyemburkan darah, organ kelahirannya rusak, dan dia juga mengalami serangan balik, melangkah mundur. Pada saat ini, kuali kekacauan tiba, dan ki kekacauan mengalir keluar, menekan pria berjubah emas hingga setengah berlutut di tanah, dan dalam waktu kurang dari 3 detik, pria berjubah emas itu hancur menjadi gumpalan daging dan darah. Lepaskan aku. Pria berjubah emas itu meraung, mengambil kuali yang kacau, roh primordial ilusi, dan melarikan diri dengan putus asa. Postur menyendiri sebelumnya hilang, dan hanya ketika dia benar-benar bertemu Ye Chen barulah dia menyadari kengerian dari tubuh suci. Dia adalah kaisar semu, dan dia bisa mendorong gunung dan laut dengan tangannya, tetapi ketika dia datang ke kehancuran ini, dia hanyalah seorang raja suci. Menunggu kamu untuk memasak, kemana kamu akan pergi? Ye Chen membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan menembak melalui jiwa berjubah emas dengan satu anak panah. Tidak. Pria berjubah emas itu berteriak ngeri, tetapi dia tidak bisa menghentikan jiwa yang runtuh itu, dan langsung terkubur. Aku akan mengatakannya. 7 orang tua bergerak, dan sisi dominannya bocor. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil berlari, dan harta dan senjata rahasia pria berjubah emas, dan bahkan pecahan dari pagoda, semua diambil oleh mereka berdua, dengan sadar berkata. Simpan beberapa untukku. Ketika Ye Chen lewat, tidak ada yang tersisa. Jika kamu punya uang, itu milik kami. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil dengan gembira. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dia memiliki keinginan untuk merampok kedua saudara ini juga. Dia sangat kaya, tapi itu sebelumnya, ketika dia bertarung melawan iblis surgawi di lubang hitam, dia kehilangan semua kekayaannya. Kamu di sini, tekanan pada Kaisar akan sangat berkurang. Kui Niu menepuk bahu Ye Chen. Mengapa, Kaisar dipukuli dengan buruk? Ye Chen segera bertanya. Pada dasarnya itu semua 1v3, katakan padaku. Kaisar Kera Kecil menghela nafas, ada terlalu banyak kaisar dari klan Hong Huang, dan mereka semua tidak tahu malu.
Mereka yang tidak datang ke pertempuran satu tangan semuanya adalah perkelahian antar geng. Orang tua itu juga tidak luring, membunuh orang yang penuh reruntuhan, tampaknya para biksu surga harus dibantai sebelum akhir. Ini bukan mencari kesempatan, ini adalah pembantaian. Kami dan Selatan Kaisar Beisheng dan yang lainnya telah dibubarkan, dan saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang masih hidup. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil berbicara satu sama lain, menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, memarahi semua orang Hong Huang satu sama lain. Dengan satu, jangan tinggal di reruntuhan, cepat keluar, kata Ye Chen, bergegas ke kedalaman seperti cahaya peri. Oke, kita sudah menjadi beban lagi. Kui Niu batuk kering, dengan ekspresi malu di wajahnya. Ayo pergi, sudah kubilang sebelumnya, ini bukan tempat asal kita. Kaisar Kera Kecil mengambil Kui Niu dan pergi. Di sini, Ye Chen telah keluar dari laut, melintasi dataran, dan melangkah ke sebuah lembah. Ada pertempuran besar di lembah, roh prasejarah mengamuk, kabut darah bergulung, dan lolongan serta jeritan terdengar tanpa henti. Dari kejauhan, Ye Chen melihat beberapa kenalan lama, Pangeran ke-6 Qiongqi, Pangeran ke-4 Tao Ti, Pangeran ke-5 Liao, Pangeran Ular ke-3, Hantu Pangeran ke-4, dan Kaisar Semu dari klan Jinyi. Mereka semua telah mengubah tubuh mereka, tubuh besar mereka megah, dengan mulut berdarah terbuka lebar, menelan sembarangan. Mereka yang terbunuh oleh mereka semua adalah kultivator surgawi dan manusia. Meskipun mereka semua adalah Raja Suci, garis keturunan mereka benar-benar ditekan. Lembah itu menjadi ladang pembunuhan. Benar-benar seperti yang dikatakan Kui Niu dan Little Ape Emperor, kali ini Great Clan of Great Desolation ingin mengolah dan menghancurkan semua langit dan manusia di reruntuhan, sehingga mereka dapat menikmati kesempatan dan keberuntungan untuk diri mereka sendiri. Ye Chen menyerbu, mengabaikan lingkaran sihir, dan melangkah ke lembah. Ada orang yang tidak takut mati. Pangeran Ular ketiga tersenyum sedikit, menggulung tubuhnya yang besar dan bergegas ke depan, matanya yang besar, merah seperti darah, penuh tirani, menelan Ye Chen ke perutnya. Telan aku. Di perut, Ye Chen dengan marah memarahi, dan melelehkan perut ular itu dengan pedang. Ular itu meratap dan kembali ke bentuk manusia, dengan darah mengalir dari perut bagian bawahnya. Ye Chen tetap diam, tangan emasnya yang besar menutupi langit, dan menghancurkan pangeran ketiga ular itu menjadi kabut darah. Mencari kematian. Kaisar Jinzun datang dari langit, memuntahkan pedang peri merah, dan menebas Ye Chen. Tapi yang menanggapinya memang Chaos Cauldron Ye Chen, yang mendominasi seperti biasa, yang menyebabkan pedang merah itu meledak dan Jinzundi menyemburkan darah. Chaos Cauldron, dia adalah Ye Chen. Teriak sang pangeran, berubah menjadi bentuk manusia, berbalik dan melarikan diri. Reputasi sengit Ye Chen, mereka sudah lama tahu bahwa hanya kaisar yang bisa menandingi keberadaan tak terkalahkan dari level yang sama. Bisakah kamu pergi? Ye Chen memarahi dengan dingin, memegang pedang dao di tangannya, mengejar dan membunuh pangeran, dia memotong akar daunnya dengan satu pedang, dan menghancurkannya ke genangan lumpur darah dengan telapak tangannya. Kembali dengan cepat. Kaisar Zunjin, yang menjaga sosoknya tetap stabil, meraung sambil melemparkan metode melarikan diri. Tak perlu dikatakan, hanya Pangeran Rakus, Pangeran Qiongqi, dan Pangeran Hantu yang tersisa, dan mereka semua melarikan diri. Ye Chen langsung membunuh kedua pangeran dan mundur dari Kaisar Semu, dan dia juga bisa membunuh mereka semua. Ayo pergi. Ye Chen mencibir, dan tidak mengejarnya, dia hanya membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan panah yang menggelegar itu menghancurkannya. Engah. Darah berceceran, dan Kaisar Jin Yezun yang berlari paling cepat ditembak jatuh oleh Ye Chen dengan panah. Selama musim gugur, Ye Chen menambahkan panah lain padanya. Tembak langsung. Seorang kaisar semu, masih seorang kaisar semu dari klan prasejarah, akan tertekan sampai kematiannya, tetapi dia juga seorang kaisar semu. Dua anak panah dihancurkan, dan dia benar-benar dirugikan. Engah. Ada 3 bunga darah lagi, Pangeran Tao Ti, Pangeran Hantu, dan Pangeran Qiongqi yang melarikan diri dari lembah, juga jatuh ke dalam kehampaan satu demi satu, dan tubuh mereka meledak menjadi kabut darah selama musim gugur. Adapun Yuan Shen, dia tidak bisa melarikan diri dari pembunuhan, dan dihancurkan menjadi abu terbang oleh Chaos Cauldron, bahkan tanpa berteriak. Beberapa pangeran juga cukup tertekan. Saya pikir orang yang kejam seperti Ye Chen harus bertarung dengan para pangeran di kedalaman saat ini. Siapa yang mengira mereka masih di pinggiran, dan membiarkan mereka meniduri mereka? Semua ini langsung dimusnahkan, seharusnya membersihkan tempat itu, tetapi dibersihkan oleh seseorang. Sekarang, lembahnya tenang, hanya kabut darah merah yang beterbangan.
Para biksu yang belum dibantai semuanya memandang Ye Chen seolah-olah mereka adalah dewa. Dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, 5 pangeran besar dan 1 kaisar kuasi prasejarah dibersihkan begitu saja. Di mana banyak orang di suku prasejarah. Ye Chen memandang Ren Xiu. Barat daya. Seorang lelaki tua kelabu menunjuk ke satu sisi. Mencari keberuntungan. Ye Chen meninggalkan kalimat, berbalik dan melangkah keluar dari lembah. Sebelum pergi, dia juga mengambil rampasan. Miskin, sekarang sangat miskin, menunjuk mereka untuk menghasilkan uang lagi. Setelah dia pergi, 3 atau 5 kultivator surgawi dan manusia yang tersisa saling memandang, menghela nafas, dan langsung pergi ke pintu keluar meskipun ada banyak keberuntungan, itu harus dinikmati seumur hidup. Tujuan klan prasejarah sangat jelas, untuk membersihkan pemandangan. Tanpa kekuatan tempur Ye Chen dan latar belakang yang kuat, tinggal di reruntuhan akan menjadi umpan meriam. Kali ini, berkat bertemu Ye Chen, jika tidak, mereka pasti sudah lama mati. Seperti mereka, banyak pembudidaya melarikan diri ke luar negeri, dan ada banyak kaisar semu di antara mereka. Dalam kalimat yang sama, mereka adalah kaisar semu di luar. Di sini, mereka hanyalah raja suci, dan mereka dalam bahaya dihancurkan kapan saja. Bahkan kaisar semu yang sombong sebelumnya telah menjadi jinak seperti anak domba saat ini, berlari lebih cepat dari siapapun, dan mereka masih memiliki sedikit keagungan. Episode 1963 Bao Yuan. Engah, engah, engah. Di reruntuhan, ada darah terus-menerus, dan setiap menit dan setiap detik, seseorang terkubur. Sejak meninggalkan lembah, Ye Chen telah membunuh sepanjang jalan, selama orang prasejarah, dia akan mengorbankan pengetahuan guntur tanpa ragu, tentu saja, orang prasejarah yang netral tidak termasuk dalam perburuannya. Pembantaian ini berdarah, dan ada 800 orang dari suku Hong Huang yang dimakamkan di tangannya. Tidak ada kekurangan pangeran dan pangeran Hong Huang, serta kuasi kaisar Hong Huang dan orang bijak yang agung. Masih lebih dalam. Ye Chen berdiri di puncak gunung dan melihat ke kejauhan setelah memenggal kepala seorang pangeran dari klan ular. Dia pikir dia telah menembus cukup dalam, tetapi dia berjuang sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihat setengah dari kaisar surga. Adapun kaisar selatan dan orang suci utara, mereka tidak melihat satupun dari mereka. Apa yang mereka lihat lebih banyak adalah para pembudidaya surgawi yang melarikan diri dan pembantaian sembrono dari klan prasejarah. Seluruh reruntuhan Tianzun berantakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar ledakan, menyebabkan Ye Chen menyipitkan mata ke samping. Itu adalah bentangan pegunungan, dan ketika seseorang melihat ke atas, seseorang masih bisa melihat gunung-gunung besar runtuh satu demi satu, pemandangannya sangat megah, dan pemandangan kesunyian dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dia melangkah ke langit virtual dan bergegas ke sisi itu, dia tahu bahwa ada perang besar, dan dia juga tahu bahwa pihak dari perang besar itu adalah suku prasejarah. Namun, ketika dia sampai di sana, sebelum dia bisa masuk, dia melihat 2 sosok keluar dari pegunungan. Kedua orang itu, yang satu diselimuti jubah hitam dan yang lainnya diselimuti jubah putih, keduanya berasal dari suku prasejarah, dan mereka masih ditindas sampai ke tingkat kuasi kaisar Raja Suci. Jelas, kedua kaisar semu prasejarah ini sedang diburu. Ye Chen mengangkat alisnya, mengangkat matanya dan melihat ke belakang mereka berdua. Dia bisa melawan 2 kuasi kaisar dengan sengit, orang itu setidaknya setingkat dengan putra kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Sutian berdengung, tetapi dia tidak melihatnya, tetapi dia mendengar suara dentuman lebih dulu, lambat dan berirama. Dengarkan baik-baik, itu suara orang berjalan, mungkin badannya terlalu berat, sehingga setiap kali telapak kaki menyentuh tanah, langit menggelegar. Di bawah mata Ye Chen, seorang pemuda dengan baju perang ungu emas berjalan keluar dari pegunungan. Matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, vitalitasnya seperti laut, dan roh jahatnya mengamuk di langit Tao mengelilingi tubuhnya, tampak tersembunyi dan sebagian terlihat, sangat misterius. Penglihatannya adalah matahari yang terik dan bulan yang cerah tergantung di Haoyu, dan ratusan juta dewa menembak secara salvo. Tubuh dewa matahari dan bulan. Ye Chen menyentuh dagunya. Dia tidak mengenali pemuda itu, tetapi dia mengenali darah pemuda itu, yang terkait erat dengan tubuh matahari yang sebenarnya dan tubuh sejati matahari sebagai yang, cara pengecoran kering, menggunakan bulan sebagai yin, menciptakan jalan kun. Legenda tentang tubuh dewa matahari dan bulan sudah ada sejak lama, dan pembuluh darah ini dikenal sebagai setengah tubuh yang kacau oleh dunia. Ye Chen terkejut bahwa darah kuno masih hidup di dunia, dan dia sama sekali tidak terkejut dengan kekalahan 2 kaisar prasejarah yang bisa bertarung.
Zian, kamu dan keluarga kami, jika air sumur tidak mengganggu air sungai, apakah kamu benar-benar akan mati? Teriak Kaisar Zun berjubah putih dengan marah, dengan rambut acak-acakan, wajah mengerikan dan menakutkan, dan darah menetes seluruh tubuhnya. Sudah kubilang untuk mengatakan ini, aku hampir mengira kamu tidak bersalah. Pria muda bernama Zian merasa geli, sejak membuka blokir kehancuran besar, berapa banyak nyawa yang telah kamu bantai, aku khawatir bahkan kamu tidak dapat mengingatnya. Jelas benar. Pernahkah Anda berpikir bahwa di antara makhluk yang Anda bunuh tanpa ampun, ada orang-orang dari klan Matahari dan Bulan kita? Itu semua salah paham. Dan klan kita pasti akan menebusnya. Zundi berjubah hitam berkata dengan dingin. Adikku. Zian mendengus dingin, dan dia juga seorang master yang menentukan. Dia melompat melintasi langit dalam satu langkah. Matahari yang terik dan bulan purnama yang tergantung di atas kepalanya meledak menjadi cahaya bersama. Bunga dan tanaman atau pohon semuanya layu segera. Di bawah pancaran sinar matahari dan bulan, kekuatan tempur Kaisar Liang Zun yang berjubah hitam tiba-tiba anjlok, dan energi dan darah yang bergolak, jalan di sekelilingnya, dan sumber kejatuhan semuanya berada di bawah kecemerlangan, dan mereka hampir hancur. Metode abadi Kaisar Dao, matahari dan cahaya bulan, Ye Chen bergumam pelan. Dia telah mendengar tentang teknik rahasia. Itu adalah harta eksklusif dari tubuh Dewa Matahari dan Bulan. Kembali dengan cepat. Kaisar Zun berjubah hitam mendesis, wajahnya pucat, seolah-olah dia tahu kengerian teknik rahasia ini, dan dia dan Kaisar Zun berjubah putih melarikan diri dengan putus asa, ingin melarikan diri dari jangkauan pancaran di waktu sesingkat mungkin. Semuanya ada di sini, jangan pergi. Zian Jun Lin Jiuk Xiao, seperti raja peri yang tak tertandingi, kata-katanya agung dan dingin, matahari yang terik dan bulan purnama yang tergantung di atas kepala benar-benar cocok, menyatu menjadi satu kekacauan, dan penglihatan langit dan bumi tiba-tiba terbelah sekarang, matahari dan bulan keduanya meledak, dan kekuatan penghancur diarahkan pada Kaisar Zun hitam dan putih. Tidak. Kaisar Erzun berjubah hitam meraung, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan menghancurkan langit dan bumi ditujukan pada roh primordial mereka. Dalam sekejap, tubuh asli mereka tidak musnah. Bunuh. Matahari dan bulan dimusnahkan, jalan keabadian Kaisar lain. Ye Chen menghela nafas, yang pertama adalah Song Yu, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, dan yang terakhir adalah nyala api matahari dan bulan. Dia seharusnya beruntung pelaku kejahatan seperti Ziyan dan Song Yu memusuhi manusia prasejarah. Jika mereka memusuhi surga, putra Kaisar yang berada di reruntuhan akan merasa sangat tertekan. Di sisi lain, Ziyan telah menerima harta Zundi hitam dan putih, dan menatap Ye Chen dengan mata cerah, tubuh suci. Saya akan membuat masalah besar dengan kakak saya. Seberapa besar? Ziyan tersenyum. Pergi lebih dalam, dan kumpulkan Kaisar Hong Huang. Ye Chen tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri, dia tidak bisa pergi sendiri, dia harus mencari beberapa pembantu, dan mereka adalah orang-orang kejam yang bisa menguatkan Kaisar Hong Huang. Jelas, tubuh Dewa Sun Moon di depannya memiliki kekuatan untuk menarik satu per satu. Raja Zhou Wu Timur sebelumnya berlari dengan cepat, jika tidak, dia akan terseret ke perahunya. Bao Yuan. Ziyan digoda, saudaraku, apakah kamu tahu berapa banyak Kaisar Agung yang telah datang, masing-masing dengan cara keabadian satu Kaisar, cukup bagi kita berdua untuk pergi ke neraka, masih memikirkan Bao Yuan. Kamu bodoh. Jangan bertarung sembarangan, menculik satu dan membunuh satu. Ye Chen menjilat rambutnya dan berkata dengan penuh arti, dalam istilah seni perang, ini disebut mengalahkan masing-masing, begitulah caranya. Nengkun ini pertarungan, aku bertekad untuk tidak memilihnya. Ziyan mengeluarkan kendi. Anak-anak bisa diajari. Mengapa gadis itu tidak memakai pakaian? Tidak ada pakaian, kan? Ye Chen segera menoleh, tetapi ke arah itu, belum lagi wanita telanjang, bahkan burung pun tidak. Menyadari bahwa dia telah dibodohi, Ye Chen menoleh lagi, Ziyan telah menghilang. Apakah itu sangat memalukan? Sudut mulut Ye Chen berkedut. Dia selalu menggunakan metode ini untuk membodohi orang lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh ilahi Sun Moon juga bisa menggunakannya dengan sangat licin. Konyol dia ditipu. Di mana tubuh matahari dan bulan? Datang melalui pintu belakang. Ye Chen menggosok alisnya, jika kamu tidak pergi, mengapa lari? Lagi pula, itu bisa disebut setengah tubuh kacau, postur terbuka ini lebih mendominasi daripada menggantung terbuka. Melihat ke arah di mana Ziyan pergi untuk terakhir kalinya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan terbang ke kedalaman. Akan ada pertempuran yang sulit menunggunya di dalam. Mungkin dia akan dibunuh oleh orang banyak seperti putra Kaisar Zutian.
Dipukuli sampai mati. Seperempat jam kemudian, dia melintasi pegunungan dan melewati sungai yang panjang. Setelah menyeberangi sungai yang panjang ini, bau darah, pembunuhan, dan permusuhan menjadi lebih kuat, dan darah mengalir, berkumpul menjadi aliran, dan mengalir ke sungai yang panjang, mewarnai air sungai yang panjang dengan darah, yang mengejutkan. Sungai panjang ini tampaknya merupakan daerah aliran sungai, membagi bagian dalam dan luar reruntuhan. Semakin dalam, kekuatan spiritual lebih melimpah, dan Dao Yun lebih misterius. Keluar, kekuatan spiritual jauh lebih tipis, dan sulit untuk mencium suara jalan. Lari. Ketika Ye Chen melihat sekeliling, ada desisan konstan di depannya. Melihat ke atas, ada sosok yang malu, orang-orang di Qin Yishui, atau kelompok 3 atau 5, atau kelompok 5 orang, semuanya di satu tempat, masing-masing dengan luka. Kaisar Semu di kepala melarikan diri paling cepat. Melihat postur ini, dia tidak ingin diburu, tetapi sepertinya dia melarikan diri dari kelaparan. Ye Chen mengulurkan tangannya, menghentikan kerumunan, dan bertanya, "Saya telah melihat Kaisar Surga dan Kaisar Selatan Beisheng dan lainnya. Saya belum melihat Kaisar. Kaisar Selatan Beisheng dan yang lainnya terjebak dalam jurang yang dalam." Seorang lelaki tua putranya menjawab, dan kemudian menunjuk ke satu sisi. Pada saat ini, dia dikepung dan dibunuh oleh para pangeran dari orang-orang prasejarah. Orang bijak agung yang ditekan ke Raja Suci berkata, mereka telah membersihkan tempat itu sejak mereka masuk dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Orang tua itu melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang kaisar semu dipakukan sampai mati di tebing. Ye Chen melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ikuti. Arahnya ditunjuk oleh lelaki tua itu untuk menemukan Kaisar Selatan dan Sage Utara niat membunuh begitu dingin sehingga dunia membeku setiap inci darinya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, sama seperti lelaki tua itu dulu. Semua tetua menghela nafas. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, kamu akan menderita di depan matamu, kata seorang lelaki tua, dan buru-buru menyeberangi sungai darah. Semua pembudidaya surga dan manusia mengikuti satu demi satu, mencari peluang, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Episode 1964 Darahnya Retro, Dewa Terbuka Sepenuhnya. Ledakan. Gemuruh. Reruntuhan itu bergolak keras, dan gemuruh terdengar satu demi satu, mengguncang langit. Ada perang di mana-mana, bukan untuk harta, tetapi lebih untuk pembantaian kejam orang-orang prasejarah. Di jurang yang dalam, ada darah, ada gemuruh yang konstan, dan ada juga pertempuran besar. Di dalam, ada beberapa sosok yang familiar, menatap jauh, mereka adalah Kaisar Selatan, Sage Utara, Zhong Huang dan Shizun dari Xuan Huang. Melihat mereka yang mengepung dan membunuh mereka, pertempuran itu benar-benar tidak kecil. 4 pangeran Desolate besar, 6 orang bijak besar Desolate, dan 1 kaisar Desolate besar, sedang menonton pertempuran dari pinggir, tampak santai dan main-main. Aku akan musnah. Nandi batuk seteguk darah, wajahnya pucat, dan ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Pembuluh darahnya terbakar, yang mengilhami harta karun ilahi yang terpendam, dan di belakangnya ada visi unicorn yang samar-samar berubah. Jika kamu tidak membawa putra mahkota untuk dimakamkan bersamamu, aku akan menyesali nama kami. Kaisar tersenyum sangat santai, dengan pola ilahi kuno-kuno di tengah alisnya, dan kekuatan darahnya langsung mendominasi beberapa kali. Tidak buruk untuk memulihkan darah di saat krisis. Beisheng berbisik pelan, seperti kaisar, alisnya juga memiliki pola peri, dan 3.000 rambut hitam berubah menjadi darah, dan momentumnya juga naik beberapa kali. Berkali-kali, dengan kekuatan sumbernya, itu berubah menjadi pakaian perang. Amitabha, kebaikan adalah kebaikan. Mantra Shizun sangat licin. Meskipun dia telah kembali ke vulgar, tubuhnya penuh dengan cahaya Buddha, rambutnya yang panjang telah memudar, dan dia telah menjadi seorang Buddha lagi. Tebal dan panjang, pemaksaan juga telah mencapai puncaknya. Aura keempat orang itu semuanya diberkati, bukan metode rahasia, tetapi pemulihan garis keturunan, dan mereka telah membuka Quan Shenzang. Mutasi semacam inilah yang memberi mereka kekuatan tempur yang mendominasi dan dapat bersaing dengan pangeran prasejarah. Jika mereka diberi cukup waktu untuk mengintegrasikan darah, Taoisme, dan Shenzang, mereka juga dapat mengeraskan sang pangeran. Sayang sekali mereka yang mengepung mereka tidak memberi mereka kesempatan ini. Menarik. Pangeran Hong Huang Sue Loah tersenyum licik, matanya penuh tirani. Serahkan Loah mati itu padaku, teriak Kaisar Selatan, dan naik ke langit, dan langsung pergi ke Pangeran Blood Loah. Dia berubah menjadi unicorn, seperti gunung, dengan mata raksasa menyala seperti api. Semut, Pangeran Sue Loah memarahi dengan dingin, dan juga berubah menjadi tubuhnya sendiri.
Memang seperti belut, tapi ukurannya tidak sebesar biasanya. Konon ular itu lingkarannya lebih besar dari naga biru, tapi benda ini lebih besar dari ular, dia masih besar, lemah dan berenang seperti naga, memiliki metode melarikan diri yang misterius, meludahkan guntur dari mulutnya, dan memancarkan cahaya ilahi di matanya. Kaisar Selatan dan dia bertarung dalam pertarungan yang paling primitif, tetapi sayangnya, garis keturunan kuno juga benar-benar dihancurkan oleh Blood Loah, sehingga mereka hampir tidak dapat bertahan, dan noda darah tercetak di tubuh Qilin. Tidak mungkin, darahnya tidak bagus, jika itu adalah Jiu Chen, unicorn itu benar-benar ganas, bukan hembusan, tapi tamparan, bisa mengubah Blood Loah menjadi lumpur darah. Kelabang kecil itu, kemarilah. Kaisar berteriak keras. Dia adalah orang yang berperilaku baik pada hari kerja, tetapi hari ini, dia tampak sedikit liar. Mungkin dia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhirnya, jadi dia membuka hatinya dan membuka segelnya. Pertempuran terakhir, dia yang sebenarnya. Kelabang kecil yang dia bicarakan tidak kecil, itu milik klan kelabang prasejarah, itu telah mengubah dirinya sendiri, kepalanya berukuran hampir sama dengan ular, ditutupi dengan baju besi tebal, dan kakinya seperti pedang yang tak tertandingi. Meskipun garis keturunan kaisar dipulihkan dan kekuatan pertempurannya meningkat, tetapi setelah satu putaran, dia hampir berdarah. Di sini, Si Zun dan Bei Sheng juga melambung ke langit satu demi satu, yang satu menghadapi Hong Huang Tian Suemang, dan yang lainnya menghadapi Pangeran Laba-Laba Hong Huang. Pertempuran hebat pecah, dan jurang ini runtuh sedikit demi sedikit, dan puing-puing yang berterbangan berubah menjadi abu saat jatuh. 4 lawan 4, pertempuran itu pecah, dan 6 orang bijak agung tidak berpartisipasi dalam pertempuran sama seperti Kaisar Semu, mereka berdiri di pinggiran dan membentuk penghalang untuk mencegah Bei Sheng dan yang lainnya melarikan diri. Mereka menjadi penonton pertempuran. Menurut mereka, 4 pangeran sudah cukup, dan mereka hanya ingin menikmati pertempuran. Mereka semua tersenyum tipis dan menjilat lidah merah mereka. Darah Kaisar Selatan dan yang lainnya tidak lemah, jadi menelan mereka harus enak, ini adalah induk ikan besar, mereka beruntung. Hanya saja mereka melebih-lebihkan ke-4 pangeran, dan meremehkan 4 Kaisar Selatan dan orang suci utara. Orang-orang yang dianggap sebagai semut oleh garis keturunan mereka adalah kuno dan para dewa terbuka penuh, semua kekuatan yang tersembunyi di tubuh mereka sepenuhnya distimulasi, dan mereka ditekan sejak awal, dan pangeran prasejarah tertegun hingga berdarah. Terlambat membuat perubahan. Hong Huang Zun mendengus dingin, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Di bawah komando, ke-6 orang bijak semuanya bergerak dan memasuki lingkaran pertempuran, masing-masing dengan senjata pembunuh tergantung di kepala mereka. Karena bergabungnya mereka berenam, tekanan pada Kaisar Selatan dan orang suci utara meningkat tajam, dan mereka bertarung sendirian dan berubah menjadi perkelahian geng. Setelah hanya 30-50 ronde pertarungan, mereka berempat mulai berdarah satu demi satu, jatuh dari kehampaan, ki dan darah mereka tenggelam, dan cahaya surgawi yang melindungi tubuh mereka menjadi tidak pasti, dan mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Tanah. 3 lainnya terbunuh, dan Bei Sheng ditinggalkan oleh raja ini. Pangeran Kelabang menunjukkan taringnya dalam senyuman, wajahnya ganas, dan mata di matanya telanjang. Mesum, dia sangat bersemangat sehingga dia akan menjadi gila. Kenapa? Apakah kamu masih ingin menikmati semuanya sendiri? 3 pangeran lainnya, bahkan 6 orang bijak agung dan Kaisar Semu juga menjilat lidah mereka. Mereka telah lama mendambakan keindahan Bei Sheng, dan sekarang itu ada di tangan mereka. Tangan alasan untuk tidak menikmatinya, sifat binatang primitif, sudah lama tak tertahankan. Wajah Bei Sheng dingin, sedangkan ekspresi Nandi, Zhong Huang dan Si Zun belum tentu cantik. Sekelompok semut. Hong Huang Zundi tersenyum sinis, merentangkan telapak tangannya, dan berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit, dan meraihnya dari langit. Namun, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul, sangat mendominasi, kepala Kaisar Hong Huang Zun terpotong oleh pedang, dan tangan besar yang terulur roboh meski kepalanya terguling. Siapa? Pangeran Hong Huang dan orang bijak berteriak keras, dan ekspresi mereka berubah drastis. Orang yang mampu memenggal Kaisar Zun dengan satu pedang setidaknya setingkat putra Kaisar. Sepertinya aku tidak datang terlambat. Ye Chen, yang mengenakan jubah hitam, tiba, mengabaikan orang-orang prasejarah, dan hanya berkedip pada Kaisar Selatan dan orang suci utara, matanya seolah berkata, saya ganteng. Belum terlambat. Bei Sheng menatap Ye Chen dengan tajam. Ketika dia melihat orang ini, dia akan berpikir tentang reruntuhan kuno. Ketika dia memikirkan reruntuhan kuno, dia merasa telanjang, dan benar-benar ditatap oleh penjahat itu. Aku akan mengatakannya. Hidup tidak boleh mati.
Nandi tersenyum, seolah-olah dia mengenali siapa itu dari tatapan Ye Chen, dia mengenalinya, si Zun dan Zhong Huang, dia bisa mengenalinya sendiri, melihat itu tatapan, terlalu akrab. Menyelinap menyerang orang tua itu, mencari kematian. Ketika beberapa orang berbicara, Hong Huang Zundi, yang kepalanya telah dipenggal oleh Ye Chen sebelumnya, sangat marah, dan sebuah kepala dikumpulkan, matanya merah, wajahnya penuh dengan keganasan, dan bagian tengah alisnya menembakkan kilat. Cermin ajaib, senjata ajaib kelahirannya, berwarna emas. Ye Chen mencibir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerang secara langsung, Chaos Cauldron dikorbankan, dan menabrak cermin ajaib. Dan dia, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, langsung menebas di depan Hong Huang Zundi, dan menebas dengan lambaian tangannya. Wajah Kaisar Zun Hong Huang berubah, dia tidak pernah berpikir bahwa gerakan Ye Chen begitu ilusi. Pada saat kilat, cermin ajaibnya terkena kuali kekacauan dan meledak, dan senjata ajaib kehidupan dihancurkan, mempengaruhi tuannya, menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama, pedang Ye Chen juga tiba. Darah menyembur keluar, dan kepala Kaisar Hong Huang Zun dipotong lagi, hanya menyisakan roh primordial yang melarikan diri dengan putus asa, selamatkan aku. Jalan menuju Huang Kuan itu mudah. Ye Chen menyusul dengan 1 langkah, menunjuk pada cahaya ilahi, dan memusnahkan Kaisar Hong Huang Zun. Dari serangan Ye Chen hingga saat Kaisar Zun dihancurkan, hanya butuh 3 atau 2 detik sebelum dan sesudahnya. Pangeran Hong Huang dan Pertapa Agung tidak bereaksi. Mereka berpikir bahwa serangan diam-diam Ye Chen telah memenggal kepala Kaisar Zun sebelumnya, tetapi mereka salah dan menyerang secara langsung. Ye Chen bertarung lebih sengit lagi, dan dalam 3 ronde, Kaisar Zun dihancurkan. Chaos Cauldron, dia adalah Ye Chen, ayo pergi. Pangeran Suekian mendesis, menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri ke langit. Dia bisa melihat bahwa kekuatan tempur Ye Chen jauh lebih kuat daripada hari itu di acara Yaochi. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Ye Chen telah diberkati lagi, menghasilkan peningkatan tajam dalam kekuatan tempur, jika tidak akan semudah itu, hanya menghancurkan Kaisar Semu dari klan prasejarah, yang terlalu mendominasi. Mengetahui bahwa Ye Chen begitu kuat, apalagi yang harus dilawan. Dalam sekejap, pria ini bergegas keluar dari jurang. Atau katakan itu adalah Blood Loah, gerakan itu benar-benar mulus. Hanya saja keberuntungannya sepertinya tidak terlalu bagus, dia bertemu dengan seseorang tepat setelah dia keluar, dan dia dicincang hidup-hidup begitu dia bertemu dengannya. Orang yang membunuhnya bukanlah Ye Chen, tetapi tubuh Dharma Ye Chen. Sejak dia masuk, dia berubah menjadi tubuh Dharma dan menyimpannya di luar untuk menjaga. Siapapun yang keluar untuk memotong siapa, seorang pangeran, dibunuh dengan sebuah pedang. 3 pangeran prasejarah yang tersisa dan 6 orang bijak juga melarikan diri dengan putus asa. Kamu masih ingin pergi setelah datang? Tubuh Dharma memarahi dengan dingin, dan membuka penglihatan yang kacau. Mengapa 9 orang itu terbang, atau mengapa mereka kembali, dan mereka ditekan kembali oleh abu terbang dunia yang kacau? Ye Chen memegang pedang Dao di tangannya, dan secepat cahaya yang ketakutan. Dia tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bernafas. 4 orang bijak yang tersisa baru saja menstabilkan tumit mereka, dan mereka terputus dari akar Dao, dan jiwa mereka juga terbunuh. Raja ini bertarung denganmu. Pangeran Kelabang meraung, pembuluh darah di dahinya terlihat, darahnya keras, dan semua metode terlarang yang dia pelajari dalam hidupnya diaktifkan bersama, meningkatkan kekuatan tempurnya, dan mengirimkan pukulan paling puncak. Bisakah kamu melakukannya? Ye Chen berkata dengan tenang, sangat kuat, dan menghancurkan kelabang pangeran dengan 1 pukulan. Ledakan. Ledakan. 2 pihak lainnya, Pangeran Laba-Laba dan Pangeran Suemang ingin melarikan diri, tetapi mereka dipukul mundur oleh tubuh Dharma 1 per 1. Ye Chen menyadarinya. Dia menarik busurnya dan memasang anak panah. Panah petir itu luar biasa, membawa kekuatan yang cukup untuk menembus segalanya. Adalah adil bagi kedua pangeran untuk bekerja sama, dan mereka ditembak mati di langit. Beberapa orang meninggal dengan sedih, bukankah itu berarti Ye Chen tidak datang ke reruntuhan? Kejutan yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Jika mereka tahu bahwa Ye Chen ada di reruntuhan, mereka seharusnya lebih jujur dan berhati-hati. Jurang hitam pekat jatuh ke dalam ketenangan karena kehancuran kedua pangeran, dan dinding batu yang berdarah sangat menyilaukan. Keempat Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara terbatuk, semuanya malu. Di masa lalu, mereka berempat sekuat Ye Chen. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Ye Chen, dia hancur. 1 orang memilih Great Desolate Emperor, 6 Great Sage, dan 4 Great Princess. Kekuatan tempur mereka jauh di luar jangkauan mereka.
Darahnya retro, dan para dewa terbuka penuh. Ini menarik. Ye Chen berjalan mendekat, memandang mereka berempat, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, beri kamu beberapa bulan lagi untuk bergabung, bukankah begitu dapat mengeraskan Kaisar Baja? Beberapa hari lagi selama 100 tahun, aku akan ditekan olehmu juga. Nandi menggosok ruang di antara alisnya. Aku belum melihatmu dalam beberapa bulan. Kekuatan tempurmu semakin menakutkan. Kaisar tersenyum, aku tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Aku, orang yang rendah hati. Ye Chen berkata, memegang segenggam pil, dimasukkan ke dalam mulut Bei Sheng, orang yang tidak mengerti sama sekali menyukai wewangian dan menghargai batu giok, seperti memberi makan babi, sangat kuat dan kejam. Bei Sheng sangat marah sehingga dia melangkah maju dengan tendangan dan segenggam pil, yang hampir mencekiknya sampai mati. Gadis ini, tidak ada yang berani menikahimu. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan menyerahkan pil itu kepada Nandi dan yang lainnya satu per satu. Maaf, ada kesalahan di update chapter kemarin. Klan ular punah, dan muncul kembali Snake di chapter. Itu kelalaian saya dan sudah diperbaiki. Episode 1965 Bos, saya punya kenalan. Seperempat jam kemudian, beberapa orang keluar dari jurang, dan disembuhkan satu persatu oleh Ye Chen, dan menelan banyak ramuan, ditambah dengan ketahanan mereka yang mendominasi, mereka berempat, Kaisar Selatan dan Kaisar Utara. Sein, telah pulih menjadi 7 atau 8. Kamu tahu di mana Kaisar berada? Ye Chen menyesap anggur dan memandang mereka berempat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka berempat menggelengkan kepala, kebanyakan mereka bertarung dengan Kaisar. Ada perbedaan besar dalam jumlah, jadi jangan biarkan seluruh pasukan musnah. Ye Chen menggosok alisnya. Yah, mungkin, pada saat Kaisar ditemukan, mereka semua sudah menjadi mayat. Penaklukan antara Kaisar dan putranya, aku akan menunggu untuk tinggal, aku khawatir itu akan menjadi beban. Kaisar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayo pergi. Nandi adalah yang paling bebas dan mudah, melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Tunggu sampai kamu bergabung dengan Dao, lalu selesaikan akun dengan Hong Huang. Kaisar Shizun melakukan hal yang sama, berbalik sambil tersenyum. Garis keturunannya kuno dan para dewa terbuka sepenuhnya. Ini adalah peninggalan masa lalu, keberuntungan terbesar. Yang harus mereka lakukan sekarang bukanlah putus asa, tetapi menemukan tempat yang sunyi, bermeditasi, dan berbaur dalam Tao. Perang di masa depan akan lebih kejam lagi. Mereka bertiga pergi, dan hanya Bei Sheng yang tersisa. Setelah ragu sejenak, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Ye Chen, keluar hidup-hidup. Kamu harus hidup. Ye Chen menjentikkan lengan bajunya. Dan melangkah ke kosong kata-kata berkabut kembali, apa yang terjadi pada reruntuhan kuno saat itu adalah salahku, jika aku bisa keluar hidup-hidup. Ye Chen berangsur-angsur pergi, hanya kata-kata itu yang bergema di dunia. Bei Sheng tersenyum sedikit, pipinya di bawah bulan berbintik-bintik merah, dia melihat punggung sosok itu untuk terakhir kalinya, berbalik dan mengikuti Nandi dan yang lainnya. Di bawah bulan, Ye Chen berjalan di langit, dan pergi ke dua tempat dengan tubuh Dharma, dan ada banyak klon setelah itu. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan Kaisar Surga. Ada terlalu banyak Kaisar di alam liar, dan jumlahnya benar-benar akan menghancurkan Kaisar Surga. Seperti yang dikatakan Ku Iniu dan Xiao Yuan Huang, dalam barisan 1v3, Kaisar dari langit akan kalah. Di sebidang dataran, dia menetap. Datarannya adalah dataran, tetapi pasir kuning beterbangan. Di dalam tanah, sebagian besar terdapat tulang yang setengah tertutup. Saya tidak tahu sudah berapa tahun mereka terkubur. Sebagian besar dari mereka adalah tulang leluhur kebetulan, tetapi karena berbagai alasan, tidur selamanya di reruntuhan Tianzun. Berjalan di Changyuan, Anda masih bisa mendengar lolongan hantu, kebencian dan pikiran jahat almarhum sangat kuat, dan tahun-tahun tanpa akhir telah melahirkan kebijaksanaan spiritual dan berubah menjadi roh jahat yang menakutkan. Ye Chen mengabaikannya, roh jahat Kaisar melonjak, dan roh jahat ketakutan, dan mundur satu demi satu, tidak berani mendekatinya. Saya tidak tahu kapan, badai pecah, dan roh-roh jahat di Changyuan semuanya tercabik-cabik oleh kekuatan melahap yang mengerikan, dan ratapan terdengar bersamaan, seolah-olah ini bukan Changyuan, tetapi neraka tanpa akhir. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat melalui fenomena aneh ini, seseorang menelan roh jahat. Orang itu, masih seorang kenalan, adalah pelahap yang memakan apapun yang dilihatnya. Sangat disayangkan bahwa itu hanya seorang pangeran, bukan seorang kaisar, yang terjebak di langit di atas Changyuan, melahapnya dengan gila-gilaan. Saya tidak tahu metode jahat apa yang telah dia kembangkan. Dia memelihara asal-usul dengan roh jahat, dan dia sangat senang menelannya.
Kamu, kemarilah. Ye Chen menunjuk ke arah Pangeran Taoti. Sungguh sumber darah yang murni. Mata Pangeran Taoti berkobar karena keserakahan, dan dia mengaktifkan pusaran yang menelan langit, menekan ke arah Ye Chen. Dia lebih tertarik pada Ye Chen daripada roh jahat. Tetuamu tidak memperingatkanmu, beberapa orang, tidak bisakah kamu mengacaukan mereka? Ye Chen mendengus dingin, mengabaikan pusaran yang menelan langit, dan menamparnya, ruang kosong tidak dapat menahan tekanan, dan runtuh. Ekspresi Pangeran Taoti berubah, dan ketika dia ingin melarikan diri, sudah terlambat, tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan roh primordialnya juga ditangkap oleh Ye Chen, yang terkurung di udara dengan metode rahasia. Ye Chen, kamu adalah Ye Chen. Wajah Pangeran Rakus menjadi ketakutan, dan dia mencium bau kematian. Tebak benar, kata Ye Chen acuh tak acuh, dia menekan telapak tangannya pada Tian Linggai dari Pangeran Rakus, dan menggunakan metode rahasia pencarian jiwa. Teriak Taoti, tubuh roh purba menjadi terdistorsi, dan lautan dewa bergemuruh, siap meledak. Ye Chen mengerutkan kening, karena di lautan dewa yang rakus, ada batasan misterius, yang berspesialisasi dalam seni mencari jiwa orang lain. Sampai Taoti Yuanshen runtuh, dia tidak menemukan informasi apapun, dan dia sudah terbiasa. Setelah membunuh Taoti, Ye Chen baru saja akan pergi, tetapi dia mengangkatnya satu langkah, lalu menurunkannya lagi. Tanpa sadar, dia menurunkan matanya dan melihat kakinya. Melalui tanah tebal di permukaan, dia melihat yang terdalam bagian sekilas. Vena roh bumi. Mata Ye Chen bersinar terang, dan dia melihat harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah pembuluh darah roh, tidak tebal, tetapi sangat murni. Setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, esensinya mengendap. Ada kebencian dan pikiran jahat yang begitu tebal, tidak heran tidak ada yang menyadarinya. Ye Chen menebas dengan telapak tangannya, membelah tanah, berubah menjadi tangan besar, meraih ke dalam, dan mengeluarkan nadi spiritual. Kegembiraan yang tak terduga. Sambil tersenyum, Ye Chen memasukkan urat roh ke dalam kuali dan menyegelnya. Ketika dia kembali ke Dacu, dia menanamnya di Heng Yuezong. Fude, dia telah melihat kekuatan ilahi khusus dari urat roh bumi. Bos, aku punya kenalan. Ketika Ye Chen senang, semburan kata-kata muncul di benaknya. Kata-kata itu berasal dari avatar, yang menemukan seorang kenalan dan mengirimkan gambarnya ke dewa. Ye Chen melihat ke layar, dan dia bisa tahu siapa mereka sekilas. Mereka memang kenalan, bukan hanya satu, tapi dua, Long Jie dan Dewi Ras Roh. Penampilan mereka berdua agak menyedihkan, Long Jie berlumuran darah, memegang sabre Tyrannosaurus berlumuran darah di satu tangan, dan membawa Dewi Roh yang hampir mati di punggungnya, tersandung, setiap jejak berwarna darah. Ye Chen segera berangkat, menggunakan koneksi antara dewa dan avatar, mengunci posisi, mengetahuinya, tidak mungkin untuk tidak menyimpannya. Begitu dia keluar dari Changyuan, dia bertemu dengan orang buta dari orang prasejarah. Mereka adalah tiga orang bijak prasejarah yang sangat mirip. Tak perlu dikatakan, mereka adalah saudara kembar, dan mereka bahkan mempraktikkan keterampilan dan prinsip yang sama. Serahkan harta itu, dan biarkan kamu hidup dan mati dengan damai. Engah. Salah satu orang bijak purba dibunuh oleh Ye Chen sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kedua saudara laki-lakinya juga ngeri dan dibunuh oleh Ye Chen dengan pedang, aku bergegas menyelamatkan orang. Masalah bersih. Di gunung yang dalam, Long Jie yang terhuyung-huyung setengah berlutut di tanah, batuk darah dengan keras di dalam darah, masih ada tenda hitam berkilau, yang disebabkan oleh niat membunuh, menghancurkan fondasinya. Lepaskan aku. Gumam Dewi Sukuro, suaranya lemah, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, matanya yang jernih dan indah bersinar redup, dan api roh primordialnya hampir padam. Jangan bicara bodoh. Long Jie berkata dengan suara serak, aku akan membawamu keluar hidup-hidup. Tidak ada diri di hatimu, kenapa beri aku harapan? Ada harapan, dan ada keyakinan. Long Jie tersenyum dan menopangnya dengan pisau naga, terhuyung-huyung lagi. Sungguh menyentuh. Sebelum Long Jie bisa mengambil dua langkah, dia mendengar tawa menyeramkan di belakangnya. Dalam kegelapan, seseorang berjubah ungu keluar, tetapi wajah aslinya tidak terlihat, hanya sepasang mata, bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seperti hantu di malam hari, dalam tawa yang menyeramkan, ada kekuatan sihir yang suram. Long Jie pingsan lagi, mengabaikan pria itu, penggarap surga, apakah kamu ingin membunuh? Semua orang di surga, ayo, bagus sekali. Long Jie mencibir, menancapkan sabre Tyrannosaurus di tanah, dan tidak siap untuk melawan lagi. Dengan kondisinya saat ini, bahkan berjalan pun menjadi masalah, jadi bagaimana dia bisa melawan pria berjubah ungu yang kuat itu?
Bebek Mandarin yang menyedihkan adalah teman yang baik di jalan menuju Huangquan. Pria berjubah ungu itu tersenyum main-main, dan ujung jarinya sedikit tertinggal. Rekan Taois, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan. Tertawa, avatar Ye Chen yang diselimuti warna hitam bergegas mendekat dan berdiri di depan Long Jie dan Dewi Sukuro, mencoba mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Aku tidak berani datang, menarik mengirim klon. Pria berjubah ungu itu tertawa lebih menggoda. Kami semua adalah orang-orang dari surga, kami tidak dapat melihatmu ketika kamu melihat ke atas, beri aku wajah, biarkan mereka pergi. Avatar Ye Chen tersenyum. Kamu apa? Pria berjubah ungu itu bahkan tidak melihat avatar Ye Chen, dan mengusap telapak tangannya, melenyapkan avatar Ye Chen. Avatar itu bukan apa-apa, bagaimana dengan dewa? Kamu tertawa samar, Ye Chen datang seperti angin, avatar itu terhapus, berubah menjadi dia, dan berdiri di depan Long Jie dan Dewi Lingzu, dengan penuh minat melihat pada pria berjubah ungu.